Kenapa Brunei Darussalam tidak bergabung dengan Malaysia, padahal letaknya berdempet, sama-sama bekas jajahan Inggris, dan pada tahun 1963 sebenarnya sudah disiapkan untuk masuk ke dalam Federasi Malaysia? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang yang baru belajar sejarah Asia Tenggara. Untuk memahami jawabannya, kita harus melihat perjalanan panjang Brunei, luka-luka sejarah yang membentuk cara pandang mereka, dan pertimbangan ekonomi serta politik yang tidak bisa dianggap sepele. Kalau kita mundur jauh ke belakang, Brunei bukanlah negara kecil seperti yang kita lihat sekarang. Di masa kejayaannya, Kesultanan Brunei merupakan kekuatan besar yang menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan. Namun, seperti banyak kerajaan lain di Asia Tenggara, kekuasaan Brunei perlahan melemah akibat masuknya kekuatan kolonial Eropa, terutama Inggris. Salah satu pengalaman pahit yang paling membekas adalah hilangnya wilayah Limbang yang diberikan Inggris kepada Sarawak. Bagi Brunei, ini bukan sekadar kehilangan tanah, tapi kehilangan harga diri, pengaruh, dan kendali atas wilayah yang mereka anggap bagian dari sejarah mereka. Trauma ini menancap cukup dalam, sehingga membuat Brunei sangat berhati-hati dengan setiap tawaran integrasi politik dari negara lain. Mereka tidak ingin kejadian seperti Limbang terulang. Masuk ke tahun 1960-an, Inggris punya rencana besar untuk menyatukan wilayah-wilayah jajahannya di Asia Tenggara. Mereka ingin membentuk satu federasi baru bernama Malaysia, yang terdiri dari Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Di atas kertas, rencana ini terdengar indah. Penyatuan dianggap bisa memperkuat keamanan kawasan, memudahkan administrasi, dan memberikan fondasi yang stabil bagi negara-negara baru yang sedang berkembang. Namun, yang terlihat bagus di atas kertas belum tentu cocok ketika menyentuh realitas setiap wilayah yang memiliki sejarah dan kepentingan berbeda. Disinilah Brunei mulai ragu. Mereka melihat penyatuan ini membawa lebih banyak resiko daripada keuntungan. Salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan sistem politik. Brunei adalah monarki absolut, di mana sultan memegang kekuasaan penuh atas negara, sementara itu Malaysia dirancang sebagai monarki konstitusional federal, di mana kekuasaan sultan-sultan bersifat simbolis dan sebagian besar keputusan penting berada di tangan pemerintah pusat. Bagi Brunei, bergabung dengan Malaysia sama saja mengurangi kekuasaan sultan dan mengubah struktur negara mereka dari akar-akarnya. Tentu saja, hal ini sulit diterima, terutama bagi kerajaan yang sudah ratusan tahun berdiri dan memiliki stabilitas politik yang relatif baik. Masalah berikutnya adalah soal minyak dan gas, dan ini merupakan alasan terbesar yang paling sering dibahas. Brunei kaya raya karena cadangan minyak dan gasnya. Itulah sumber utama pendapatan negara dan fondasi kesejahteraan rakyatnya. Ketika negosiasi dengan Malaya berlangsung, muncul ketidaksepakatan yang cukup besar. Malaya menginginkan pendapatan minyak disentralisasi ke pemerintah pusat, seperti halnya negeri Sabah dan Sarawak setelah mereka masuk Malaysia. Dengan kata lain, jika Brunei bergabung, pendapatan minyaknya akan dibagi dan dikendalikan pusat. Brunei jelas tidak setuju. Mereka menginginkan pengelolaan migas tetap berada di tangan mereka sendiri, tanpa campur tangan negara lain. Dari sudut pandang ekonomi, bergabung dengan Malaysia hanya akan membuat Brunei kehilangan kendali atas kekayaan yang selama ini menjaga kestabilan negaranya. Contoh Sabah dan Sarawak memperkuat keraguan mereka. Dua wilayah itu juga kaya minyak, namun pendapatan yang mereka dapatkan jauh lebih kecil daripada kontribusi mereka bagi Malaysia. Brunei melihat kenyataan itu sebagai risiko besar yang tidak perlu mereka ambil. Di sisi lain, suasana internal Brunei juga tidak tenang. Pada tahun 1962 terjadi pemberontakan oleh kelompok yang menolak ide pembentukan Malaysia dan bahkan ingin membawa Brunei ke orbit Indonesia. Pemberontakan ini ditumpas, tetapi meninggalkan pesan penting bagi Sultan Brunei. Perubahan politik yang besar bisa memicu kekacauan. Keamanan menjadi pertimbangan utama. Sultan ingin memastikan bahwa negaranya tetap stabil dan aman, dan masuk ke federasi baru yang belum teruji dianggap terlalu beresiko. Brunei kemudian memutuskan untuk menolak tawaran bergabung dengan Malaysia. Mereka memilih untuk tetap menjadi protektorat Inggris, mempertahankan sistem monarki absolut, dan mengelola kekayaan minyak mereka sendiri. Barulah pada tahun 1984, Brunei benar-benar merdeka dan berdiri sebagai negara berdaulat sepenuhnya. Keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis karena Brunei akhirnya tumbuh menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia. Jika kita bandingkan dengan Yogyakarta di Indonesia, keputusan Brunei tampak sangat berbeda. Yogyakarta adalah kerajaan,
Tetapi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono ke-9 justru menjadi tokoh penting yang mendukung republik. Sultan membantu pasokan logistik, memberikan tempat bagi pemerintahan, dan pada akhirnya Yogyakarta diganjar status daerah istimewa. Ini menunjukkan bahwa setiap kerajaan punya strategi politik masing-masing. Yogyakarta bergabung dengan Indonesia karena secara ideologis dan politis sesuai dengan arah perjuangan rakyatnya. Brunei memilih jalan sendiri karena mempertahankan monarki absolut dan mengamankan sumber daya migas dianggap lebih penting daripada menjadi bagian dari federasi baru. Sikap Brunei ini juga dipengaruhi oleh pengalaman Sabah dan Sarawak setelah bergabung dengan Malaysia. Kedua wilayah itu mengalami perdebatan panjang soal hak hasil minyak, pembangunan, dan ketimpangan ekonomi. Brunei melihat itu sebagai contoh bahwa Federasi Malaysia tidak memberikan jaminan kesetaraan bagi wilayah-wilayah yang kaya sumber daya. Bagi Brunei, kemandirian memberikan stabilitas lebih besar dibanding masuk struktur politik yang bisa mengurangi kendali mereka atas ekonomi. Dalam konteks geopolitik, keputusan Brunei juga berdampak besar bagi kawasan. Sikap mandiri mereka membantu menjaga keseimbangan di Kalimantan yang strategis, terutama dalam hal energi dan jalur perdagangan. Brunei tetap menjaga hubungan dekat dengan Malaysia dalam bidang ekonomi dan keamanan, tetapi jelas tidak ingin menyentuh isu integrasi politik. Bagi Brunei, kedaulatan adalah segalanya. Saat ini, Brunei tetap mempertahankan sistem politik yang stabil, ekonomi yang bertumpu pada migas, dan hubungan internasional yang tenang. Malaysia pun lebih memilih memperkuat kerjasama ekonomi tanpa menyinggung integrasi politik. Masing-masing negara berjalan dengan jalurnya sendiri tanpa saling menekan. Kisah Brunei mengajarkan bahwa integrasi politik tidak bisa dipaksakan. Keputusan sebuah negara bukan hanya ditentukan oleh kedekatan geografis, tetapi oleh sejarah, identitas, ekonomi, dan pengalaman masa lalu. Brunei menunjukkan bahwa negara kecil pun punya ruang untuk menentukan nasibnya sendiri, selama mereka punya stabilitas dan sumber daya yang cukup. Pada akhirnya, pilihan Brunei untuk tidak bergabung dengan Malaysia terbukti menjadi keputusan yang paling masuk akal bagi mereka. Sebuah keputusan yang menjaga monarki tetap berdiri, menjaga kekayaan negara tetap aman, dan memastikan rakyatnya menikmati stabilitas hingga hari ini.